Benarkah kita sudah benar-benar merdeka? Kalau dari penjajahan secara militer, bolehlah dikatakan kita sudah merdeka. Bila secara non-militer sampai detik ini kita masih dijajah, ya. Kita mesti bersyukur atas merdekanya negeri ini dari penjajahan secara militer berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan para sultan, ulama dan santri memobilisasi jihad, maka penjajahan secara militer sudah reda. Namun kita juga mesti tetap berjuang, meneruskan perjuangan para sultan, ulama dan santri di masa penjajahan militer tersebut untuk melawan penjajahan non-militer yang masih berlangsung hingga saat ini, bahkan semakin mencengkram di berbagai bidang mulai dari ideologi, politik, ekonomi, pendidikan, pergaulan, pemerintahan, hiburan, hubungan internasional dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk menerapkan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh. Haram kalau hanya setengah-setengah. Apalagi sampai mempersekusi dan mengkriminalisasi dakwah menerapkan syariat Islam secara kafah. Lebih haram lagi. Maka kita akan benar-benar merdeka secara hakiki bila di semua bidang tersebut hanya diatur aturan Islam saja. Selama diatur pakai aturan buatan manusia, apalagi pada faktanya ternyata manusia yang membuatnya adalah kafir penjajah. Sudah barang tentu kita belumlah merdeka. Saatnya kita mengevaluasi apakah ritual perayaan kemerdekaan tiap tahun ini dapat membuat kita sadar akan realitas yang sebenarnya bahwa kita ini masih terjajah di sektor non-militer. Apakah lomba makan kerupuk dengan berdiri dan tergesa-gesa serta tangan tidak boleh memegang kerupuk akan menyadarkan akan penjajahan di berbagai bidang tersebut? Yang pasti itu menyalahi adab Islam dalam tata cara makan. Apakah lomba panjat pinang dengan memperlihatkan pusar dan paha untuk merebutkan harta sekuil itu akan membuat kita kompak melawan penjajahan di bidang ekonomi? Yang pasti menyalahi ajaran Islam yang mewajibkan menutup aurat secara sempurna. Apakah main sepak bola bapak-bapak dengan mengenakan daster istrinya masing-masing akan membuat bangsa ini sadar untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah? Yang pasti itu perbuatan maksiat karena haram lelaki menyerupai perempuan maupun perempuan menyerupai lelaki. Apakah lomba tarik tambang itu akan membuat tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, tambang lainnya yang kini dirampok habis-habisan oleh kafir penjajah dan oligarki? Itu akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua tambang itu dalam pandangan Islam wajib dikelola oleh negara, haram diserahkan kepada swasta, apalagi asing? Enggak, sama sekali enggak. Bahkan bila dalam berbagai permainan dan perlombaan yang dilakukan itu hukum asalnya adalah mubah, bisa menjadi haram bila dilakukan dalam rangka merayakan kekufuran, merayakan berdirinya negara bangsa dengan dasar sekulerisme dan sistem yang diterapkannya buatan manusia. Itu jelas perbuatan yang sangat diharamkan karena sama saja dengan merayakan tegaknya ikatan dan sistem kufur. Mirisnya, ritual maksiat ini dilakukan setiap tahun oleh kaum muslim. Sampai kapan akan terus seperti ini? Kapan akan sadarnya? Kapan akan sadarnya bahwa ritual ini sama saja dengan merayakan melanggengkan penjajahan secara non-militer? Sudah saatnya mempelajari Islam secara kafah hingga ke masalah ideologi, pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, pergaulan, hubungan luar negeri, dan lainnya. Kemudian sama-sama berjuang untuk menegakkannya. Bila hanya ibadah mahdoh saja yang dipelajari, apalagi ibadah mahdoh juga ogah, maka sampai kiamat pun kita tidak akan pernah merdeka secara hakiki. Wallahu a'lam bishawab.